Saya Fafi Rosi Solihah dengan NIM 1908158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Aprilia, NIM 1909575. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Fauziah Jalani, NIM 1900332. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari pengelolaan kelas. Menurut Jamarah pada tahun 2013, pengelolaan kelas merupakan pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Lalu ada dari Usman pada tahun 2013 menyatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Lalu ada dari tujuan pengelolaan kelas. Secara umum, tujuan dari pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Lalu ada dari Suharsini Arikunto dari Jamarah tahun 2013 bahwa tujuannya adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Lalu ada dari Hasibuan tahun 2012 dalam buku Proses Belajar Mengajar. Yang pertama, ada mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Yang kedua, ada membantu siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan atau bukan kemarahan. Yang ketiga, ada menimbulkan rasa kewajiban atau berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Prinsip pengelolaan kelas yaitu dibagi menjadi dua menurut Usman tahun 2013. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berhubungan dengan emosi, pikiran, serta kepribadian siswa dengan ciri-ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa yang lainnya, baik secara individual maupun berbeda secara kelompok dan juga segi aspek, yaitu perbedaan dalam biologis, intelektual, dan juga psikologis. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri melibatkan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, serta jumlah siswa di kelas, dan sebagainya. Masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas, dan sebagainya. Semakin banyak siswa akan cenderung mudah terjadi konflik daripada kelas dengan jumlah siswa yang lebih sedikit. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengelolaan kelas. Ada prinsip hangat dan antusias. Yang kedua, prinsip tantangan. Yang ketiga, prinsip bervariasi. Yang keempat, prinsip keluasan. Yang kelima, prinsip penekanan dalam hal positif. Dan yang ketujuh yaitu prinsip penanaman disiplin diri. Yang pertama, prinsip hangat dan antusias. Prinsip ini yaitu prinsip pembelajaran yang memberikan suasana yang menyenangkan. Contohnya, bertutur dan bersikap secara lembut dan memberikan kesan pada siswa. Jadi, hendaknya seorang guru melakukan pembelajaran dengan prinsip hangat dan antusias supaya suasana kelas yang diajarkannya menjadi hangat dan juga para siswanya antusias untuk belajar dan semangat untuk belajar. Yang kedua yaitu prinsip tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang, serta meningkatkan motivasi belajar siswa.
Jadi, hendaknya dalam pembelajaran seorang guru menggunakan kata-kata dan juga tindakan atau bahan ajar yang menantang, tujuannya untuk meningkatkan antusias siswa dan juga gairah siswa untuk belajar. Dengan hal ini akan memunculkan tingkah laku yang lebih positif dan menguranginya dengan mengurangi tingkah laku yang menyimpang atau negatif. Selanjutnya yaitu prinsip bervariasi. Prinsip bervariasi yaitu pembelajaran yang banyak menggunakan alat atau media, serta gaya dan interaksi yang banyak, sehingga tidak menjadi bosan dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran tersebut, hendaknya menggunakan berbagai variasi alat ataupun media, serta gaya interaksi seorang guru untuk mengajarkan pembelajaran terhadap siswa-siswinya. Dengan adanya pembelajaran yang bervariasi ini, sehingga anak-anak tidak mudah jenuh dan juga bosan. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan atau tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya yaitu penekanan dalam hal positif. Guru harus menekankan hal-hal yang positif dan juga menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal yang negatif. Hendaknya seorang guru memberikan pembelajaran atau mengajarkan hal-hal yang positif sehingga dan juga menghindari pemusatan perhatian terhadap siswa dan juga hal yang negatif. Dengan penekanan hal yang positif, siswa-siswi juga akan menjadi lebih positif kembali dan juga menghindari hal-hal yang negatif yang terjadi pada siswa. Penanaman disiplin diri, suatu proses penanaman penyesuaian antara sikap dan tingkah laku siswa atau menumbuhkan sikap dan tingkah laku siswa agar dapat mematuhi salah satunya agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku atau peraturan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu prinsip dalam pengelolaan kelas, suasana dalam penataan ruang kelas. Sobri tahun 2009. Yang pertama, aksesibilitas. Siswa maupun guru mudah untuk menjangkau alat dan sumber belajar. Jadi pembelajaran tersebut mudah diakses dalam hal alat dan sumber belajarnya. Dengan mudahnya diakses alat dan sumber belajar, maka pembelajaran pun akan mudah dan juga akan lebih bervariasi ke depannya. Dan menjangkau alat dan sumber belajar ini lebih baik untuk ditingkatkan pada daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua yaitu mobilitas. Siswa dan guru mudah bergerak dari suatu bagian ke bagian lain di kelas. Hendaknya kelas ataupun ruang kelas yang dijadikan tempat belajar itu memiliki kapasitas yang cukup sehingga dalam pembelajaran kita tidak kesulitan untuk bergerak dalam pembelajaran. Jadi dengan mobilitas yang baik, maka pembelajaran pun akan berjalan dengan baik. Yaitu salah satunya dapat bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain di kelas ataupun di lain kelas. Selanjutnya yaitu interaksi, yakni memudahkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa maupun antara siswa dan siswa. Yang keempat, variasi kerja siswa. Variasi kerja siswa yaitu memungkinkan siswa untuk bekerja secara individu, berpasangan, ataupun kelompok. Baik, selanjutnya ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. Ada 9 pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran. Lalu selanjutnya ada pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Yang ke-8 ada pengelolaan proses kelompok, dan yang terakhir ada pendekatan elektris. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan kekuasaan. Peran guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Mengelola kelas
berarti merupakan proses mengontrol tingkah laku peserta didik. Salah satu cara untuk mengontrol tingkah laku tersebut dengan adanya aturan. Aturan dibuat untuk ditaati oleh anggota kelas, baik guru maupun siswa. Jadi di dalam aturan ada kekuasaan yang mengikat untuk ditaati anggota kelas melalui aturan tersebut. Guru mendekati siswa. Nah, siswa itu diminta untuk menaati aturan yang telah dibuat. Hal ini dibuat dengan semata-mata menciptakan suasana belajar yang kondusif dan tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Nah, contohnya, siswa tidak bertanya saat guru menjelaskan. Akan ada sesi tanya jawab pada saat, materi telah disampaikan. Jadi ada sesi berbeda gitu. Jadi saat guru menyampaikan materi, siswa fokus. Nah, alangkah baiknya jika guru membuat kesepakatan sebelum pembelajaran dimulai mengenai keharusan menaati aturan tersebut. Yang kedua ada pendekatan ancaman. Nah, dari pendekatan ancaman atau intimidasi, inti memperoleh kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Nah, ancaman ini menjadi suatu hal yang harus dicoba oleh guru jika memang kondisi kelas sudah tidak bisa dikendalikan. Misalnya mengancam akan diberikan tugas yang banyak atau penangguhan pemberian nilai kepada siswa jika siswa tidak bisa dikendalikan. Nah, akan tetapi pendekatan ini tidak boleh dilakukan sesering mungkin karena akan menimbulkan rasa tekanan pada peserta didik. Nah, pelajaran yang diterima dalam keadaan tertekan tidak akan efektif atau berhasil. Jadi, pendekatan ancaman ini tidak boleh sering digunakan. Lalu selanjutnya ada pendekatan kebebasan. Nah, kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan berpikir, bereksperimen, atau melakukan sesuatu kehendak atas kehendak cara berpikir pribadi peserta didik terhadap suatu topik pembelajaran. Jadi, siswa itu tidak dibatasi selagi tidak melanggar aturan norma atau etika. Jadi, siswa bebas melakukan atau dalam berpikir, dalam bereksperimen, dan apapun itu selama tidak melanggar norma dan etika. Yang selanjutnya ada pendekatan resep. Nah, pendekatan resep atau cookbook ini adalah dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dikerjakan dan yang tidak boleh terjadi di dalam kelas. Jadi, pendekatan resep ini dalam aplikasinya yaitu guru meminta siswa mendaftarkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat pembelajaran. Nah, pendekatan ini juga boleh berdasarkan hal-hal yang disukai atau yang tidak disukai oleh peserta didik. Nah, contohnya seperti guru tidak boleh memainkan handphone saat pembelajaran berlangsung, seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada pendekatan pengajaran. Nah, pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Nah, peranan guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan perubahan tingkah laku. Nah, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Pengelolaan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik yang kurang baik menjadi baik. Nah, pendekatan ini beranggapan bahwa segala tingkah laku baik atau buruk merupakan hasil belajar. Jadi,
Proses pembelajaran mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi harus bisa menghasilkan tingkah laku yang baik. Nah, hal ini bisa dilakukan guru melalui tindakan pujian atau tutur kata yang baik atau hal-hal yang menimbulkan perasaan senang kepada peserta didik, seperti itu. Nah, bagaimana jika, cara itu tidak berhasil? Maka guru dapat melakukan, dengan hukuman. Nah, hukuman berupa, yang pertama, syarat hukuman tersebut yaitu tidak royal atau, bila siswa salah sedikit itu langsung dihukum, sedikit-sedikit dihukum. Nah, tidak boleh seperti itu. Yang kedua itu diberikan alasan mengapa siswa itu mendapatkan hukuman, agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, yang ketiga, guru tidak boleh melakukan hukuman tersebut dengan kekerasan fisik, seperti itu. Yang selanjutnya ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Nah, suatu proses menciptakan suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Ya. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengelolaan kelas yang menunjukkan gurunya itu harus bisa membangun suasana yang positif di dalam kelas. Dengan begitu, suasana hati siswa tidak mempengaruhi pada proses pembelajaran. Guru harus membangun hubungan yang harmonis dengan peserta didiknya, seperti itu. Yang selanjutnya ada pendekatan proses kelompok. Nah, suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Nah, pendekatan ini menekankan pada keterampilan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang bersifat heterogen, sehingga anak bergairah dan pembelajaran itu tentunya menyenangkan. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Oke, yang selanjutnya ada pendekatan elektis. Nah, yang terakhir ada pendekatan elektis, pendekatan yang menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru kelas dalam memilih pendekatan tersebut sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Nah, penggunaan pendekatan ini dalam suatu situasi dapat digunakan dengan salah satu, mengkombinasikan, atau ketiga pendekatan tersebut. Jadi pendekatan elektis juga disebut dengan pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien.